Ya, tadi ya kita lanjutkan ke elastisitas di sini. Jadi jawabannya tadi ini ya nomor 10. Tadi sempat mati ya kameranya, jadi kita lanjutkan saja. Jadi ini elastisitas titik ya, karena dia 1P 1Q. Elastisitas titik atau point elasticity. Nah, rumusnya ini. Ya, jadi yang pertama kali harus dicari adalah berapa Q aksen ya. Q aksen itu turunan dari Q. Nah, kalau diturunin di sini 6 ya. Karena P-nya berpangkat 1. Kemudian Q-nya, kita cari Q-nya itu ini ya, Q-nya ini. Nah, berarti masukkan P-nya di sini sebesar 75 ya. Masukkan P-nya 75, dapatnya 450.000 ya. Dikurangi dengan 435.000, dapat hasilnya sama dengan 15.000 ya. Ini Q-nya. Kemudian P-nya sudah ada ya, sebesar 75.000 ya. Berarti semua datanya sudah ada, tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Q aksen dikali P dibagi Q ya. Kalau dimasukkan ke dalam rumus berarti nanti jadi kayak gini nih. Sama dengan Q aksennya 6 ya, kali P-nya itu 75.000 ya. Kemudian Q-nya adalah 15.000. Ini kita bisa coret 75 bagi 15 berapa sih? 5 ya. 75 bagi 15 adalah 5 ya. Berarti di sini 5 dikali 6 sama dengan 30 ya. Jadi elastisitasnya 30. 30 itu lebih besar dari 1 ya. Nah, karena dia lebih besar dari 1, maka dia sifatnya adalah elastis. Ya, atau jawabannya yang A ya. Untuk soal nomor 10. Ya, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 11. Perhatikan di sebelah sini ada kurva keseimbangan pasar ya. Cara membaca kurva keseimbangan pasar seperti ini adalah kalau ada dua kurva, lihat dari yang angkanya paling kecil. Jadi ini mula-mula ini yang pertama nih ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini namanya shifting atau geser ya. Nah, karena D-nya cuma 1, jadi D-nya cuma moving ya. Dari titik sini ke titik sini, tapi kurva supply-nya shifting, bergeser. Cara bacanya, pertama lihat dari S0. Jadi pertama itu keseimbangan terjadi di sini, equilibrium 1 ya. Oh, di sini 0 disebutnya. Oke, nggak apa-apa. Equilibrium 0 berarti ini terjadi pada waktu S0 sama D ya. Pada waktu equilibrium 0, harga sama dengan P0, quantity sama dengan Q0 ya. Ini keseimbangan pertama. Kemudian kurva supply-nya bergeser ke kiri atas. Artinya penawaran berkurang. Kak, tahu berkurang atau bertambah dari mana sih, Kak? Ini indikasinya si Q ya. Nih, kalau ke sana berarti geser ke sini kan? Nah, berarti berkurang. Tapi kalau kurva S-nya jadi di sini, ya berarti bergeser ke kanan, bawah. Nah, berarti kan bertambah ya. Jadi bertambah berkurang lihatnya adalah di Q-nya ya. Nambah atau kurang. Ini berarti berkurang. Berarti sekarang S0 tidak laku lagi. Kalau terjadi shifting berarti kurva lama tidak berlaku lagi. Posisi terakhir sekarang ada di kurva S1 ya. S1 berarti equilibrium tidak lagi di E0 tapi di E1. Di mana harga menjadi P1, quantity menjadi di Q1 ya. Ini equilibrium yang terakhir. Kemudian kita lihat di soal, berdasarkan kurva tersebut pernyataan yang paling tepat adalah jawabannya yang D ya, yaitu permintaan konstan. Nih permintaannya konstan, tidak berubah, tidak ada di 1, D2, D0 ya. Kemudian penawarannya turun ya, penawarannya turun ya, ke atas itu bukan naik tapi turun, karena indikasinya adalah quantity. Lihat nih, tuh ke kiri kan, tuh kuantitinya ke kiri berkurang ya, artinya penawaran turun. Harganya naik ya, dari P0 menjadi P1, harganya naik. Jadi jawabannya yang D untuk soal nomor 11 ya, ini jawabannya D. Ya, nanti kalau yang kurang jelas bisa ditanya di kelas atau bisa juga ditanya di forum diskusi. Kita lanjut ke nomor 12. Di nomor 12 di sini diketahui fungsi permintaan seperti ini. QD sama dengan min setengah P plus 20 ya. Kemudian fungsi penawarannya belum diketahui ya, ini penawaran. Tapi masih berbentuk belum fungsi ya.
Nah, jadi kita cari dulu penawarannya, karena yang ditanya nanti adalah harga keseimbangan. Jadi kita mau nyari equilibrium, yang rumusnya itu adalah QD sama dengan QS, boleh juga PD sama dengan PS ya. Jadi dua-duanya adalah fungsi yang harus sama. Kalau fungsi depannya Q harus yang Q, depannya P harus yang P ya. Nah, ini kita bikin dulu jadi fungsi ya. Cara membuat fungsi baik permintaan maupun penawaran rumusnya sama ya. Rumusnya seperti membuat fungsi linear. Fungsi linear itu yang paling tinggi X-nya berpangkat 1 ya. Jadi fungsi linear itu rumusnya gimana sih? Kalau pakai XY, kalau sumbu X sumbu Y pakai X min X1 dibagi X2 ya. Tapi karena ini kita sumbunya Q dengan P, jadi fungsinya adalah P min P1. Cara mencarinya ya, P2 dikurangin P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1 ya. Sama dengan mencari persamaan linear atau garis lurus berpangkat 1, paling tinggi pangkatnya ya. Nah, kemudian kita cari sama-sama masuk ini ya, P dikurangin 2000 dibagi langsung ya, P2 dikurangin P1 400 ya, plus ya, positif 400 sama dengan Q dikurangin 100 langsung ya, Q2 dikurangin Q1 berarti 200 dikurang 100 dia adalah 100 ya. Kita boleh coret nih, coret, jadi di sini 4, di sini 1 ya. Nah, karena kita mau depannya Q biar sama, nggak perlu rubah yang sana lagi, yang permintaan lagi. Jadi ini depannya Q aja. Berarti 4Q ya, dikali silang kan, ini dikali ke sini ya. Berarti 4Q min 400 sama dengan P min 2000 ya, karena ininya di sininya 1. Ya, oke ya, masih bisa kelihatan nggak? Masih bisa, oke. Nah, sekarang ini pindahin ke kanan ya semuanya ya. Jadi di sini 4Q sendirian, P min 2000 plus 400 ya. Jadilah dia 4Q sama dengan P min 1600 ya. Semuanya dibagi 4 supaya Q-nya positif satu satuan ya. Jadi ini kalau dibagi 4 berarti Q jadi QS ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke ya, sama dengan 1/4 P atau 0,25 boleh biar sama, P min 400. Nah, ini fungsi penawarannya. Kalau udah dapat fungsi penawaran ya, yang sebelah sini saya hapus ya, ini ya elastisitas karena udah selesai ya. Kalian bisa mundurin lagi kalau mau lihat tentang elastisitasnya. Kemudian kita cari keseimbangan ya. Keseimbangan pasar itu rumusnya ini. Nah, QD dan PS, QD dan QS. Jadi kita bikin persamaan. Paling enak sih sebenarnya QS sama dengan QD ya, biar lebih, kalau saya sih lebih suka kalau QS sama dengan QD ya. Jadi kalau QS sama dengan QD itu jadinya gini. QS sama dengan QD. Nah, kalau QS sama dengan QD berarti QS-nya ini ya. 0,25 P min 400 sama dengan min 0,5 P plus 20 ya. Nah, ini kita pindahin ke kiri, yang 400 pindah ke kanan, berarti 0,75 P sama dengan 400 langsung ya. 400 pindah ke kanan jadi plus, minus 400 pindah ke kanan jadi 400, ditambah 20 jadi 420 kan ya. Nah ya, nah ini P-nya nanti dapat sama dengan 560 dari 420 dibagi 75, atau bisa juga 420 dikali 3 dibagi 2 ya, bisa ya. Jadi kan ini kan 400 ya, pokoknya matematika biasa ya, kan 420 dibagi 0,75 itu kan bisa 3/4 ya. Bisa juga cara mencarinya 420 dikali 4 dibagi 3, terbalik berarti 2/3, 3/4, berarti ini di sininya 4, di sini 3, nanti dapatnya 560 sama ya.
Nah, karena yang ditanya adalah harga keseimbangan saja, berarti ini sudah menjadi jawabannya. Kalau yang ditanya keseimbangan pasar, berarti kita mesti mencari lagi Q-nya. Caranya, masukkan ini ke dalam salah satu fungsi. Bisa masukkan ke QS, bisa masukkan ke QD, bisa masukkan ke sini 560, atau bisa masukkan ke sini 560. Ya, nanti dapat berapa Q-nya. Kemudian kita cari keseimbangannya. Keseimbangannya nanti Q, P. Ya, bukan P, Q ya, tapi Q, P, karena ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Jadi kalau matematika kan X, Y ya, kalau di keseimbangan pasar Q, P ya. Itu soal nomor 12. Kemudian kita ke soal nomor 13. Pertanyaannya, pasar modal atau capital market merupakan pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga seperti saham dan obligasi ya. Penerbitan surat berharga dilakukan melalui mekanisme penawaran umum, namanya public offering ya. Ada surat berharga yang menjanjikan keuntungan besar namun sekaligus beresiko besar ya. Kalau di dalam investasi itu namanya high risk high return ya. Risiko besar, returnnya juga besar, dan sebaliknya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka manfaat dari pasar modal bagi pemerintah. Nah, di garis bawahi bagi pemerintah ya, di sini bagi pemerintah. Nah, karena pasar modal itu ada manfaatnya buat masyarakat. Masyarakat, apa manfaatnya buat masyarakat? Untuk wadah sarana buat investasi, mendapatkan keuntungan ya. Kemudian manfaatnya bagi produsen atau perusahaan atau pengusaha untuk mendapatkan modal ya, usaha ya. Kemudian bagi siapa lagi? Bagi lembaga-lembaga lain ya. Jadi punya kerjaan ya. Jadi ada manfaat dari berbagai macam. Yang ditanya di sini adalah dari sisi pemerintah. Jawabannya yang tepat adalah yang B, yaitu menarik investor asing untuk investasi di dalam negeri ya. Dengan adanya pasar modal, jadi bisa menarik investor asing ke dalam negeri ya. Kalau yang E, menikmati capital gain dari suatu transaksi spekulasi, itu manfaat bagi investor atau masyarakat. Kemudian yang D, membuka berbagai sarana alternatif investasi jangka pendek. Itu adalah manfaat pasar modal, yaitu tujuan dibukanya pasar modal ya. Menikmati produk pasar modal dari suatu perusahaan, itu manfaat bagi konsumen juga, bagi investor. Mempermudah untuk memperoleh sarana modal usaha, nah itu manfaat bagi para pengusaha atau para produsen ya. Jadi nomor 13 yang untuk pemerintah yang B ya. Nomor 14, pembangunan ekonomi sering dikaitkan dengan upaya meningkatkan dan mempertahankan pendapatan per kapita masyarakat dengan tetap mempertimbangkan tingkat pertambahan penduduk serta perubahan struktur ekonomi yang ada. Harus balance, seimbang. Peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi adalah, di sini yang jawaban kita yang paling tepat menurut kita adalah yang B, yaitu mengembangkan kualitas diri dalam rangka meningkatkan produktivitas pembangunan ya. Jadi nomor 14 jawabannya yang B. Oh ya, ini tadi yang B juga ya. Yang B juga. Ini B juga, 13, 14 juga B ya. Kemudian nomor 15. Nomor 15 saya bacakan dulu soalnya. Berikut ini adalah pemanfaatan produk perbankan. Ada 5 di situ disebutkan. Kemudian pertanyaannya adalah dari pernyataan tersebut yang merupakan produk perbankan pasif, di garis bawahi perbankan pasif ya. Jadi produk perbankan itu dibagi dua ya. Namanya operasi kredit. Ada operasi kredit pasif, ada operasi kredit aktif ya. Apa sih bedanya? Itu ada di kelas 10 pelajarannya ya. Jadi kalau yang pasif itu adalah bank menghimpun itu apa ya, mengumpulkan ya, menghimpun dana dari masyarakat. Ini namanya operasi kredit pasif ya. Kalau operasi kredit aktif yaitu bank menyalurkan dana ke masyarakat ya. Jadi ada bank itu disebut lembaga penghubung atau intermediary. Dia ada di tengah. Dia menghubungkan masyarakat surplus dengan masyarakat minus. Masyarakat surplus adalah masyarakat yang punya kelebihan dana selain yang dipakai buat kehidupan sehari-harinya. Nggak berarti masyarakat surplus lebih kaya daripada masyarakat minus sih. Nggak begitu. Tapi masyarakat surplus itu punya kelebihan dana sehingga dananya bisa disimpan di bank, dititipkan ke bank ya.
Kemudian masyarakat minus adalah masyarakat yang membutuhkan dana. Bisa jadi masyarakat minus itu juga kaya ya, dia punya uang 2 miliar tapi pengen bikin usaha properti yang biayanya itu 3 miliar, berarti pinjam duit sama bank 1 miliar, berarti uangnya banyak, cuman dia membutuhkan uang lebih untuk kegiatan usahanya, namanya masyarakat minus. Nah, bank itu lembaga intermediarinya, lembaga yang ada di tengah. Nah, dia memiliki dua kegiatan, yaitu pasif dan aktif. Nah, kegiatan dia mengumpulkan dana dari masyarakat surplus namanya operasi kredit pasif. Nah, kegiatan bank menyalurkan dana kepada masyarakat minus itu namanya operasi kredit aktif ya. Nah, ini apa aja nih instrumen dari operasi kredit aktif dan pasif atau produknya ya. Jadi kalau yang operasi kredit pasif, produknya itu adalah tabungan, deposito, terakhir adalah giro ya. Jadi kalau pasif, tabungan, deposito, giro. Jadi kalau kita menabung di bank, membuka rekening giro, membuka deposito, berarti kita sedang menggunakan fasilitas produk perbankan operasi kredit pasif ya. Nah, kalau yang aktif yaitu ini kredit ya, kredit macam-macam nih, kredit reimburse, kredit acceptance, kredit dokumenter, kredit rekening koran, termasuk di dalamnya ada LC, letter of credit, yaitu sarana pembayaran, salah satu alternatif cara pembayaran transaksi internasional, ekspor impor ya. Jadi kalau ekspor impor bisa menggunakan fasilitas pembayarannya dengan LC atau letter of credit. Ini termasuk bagian dari operasi kredit aktif. Ya, kredit macam-macam ya, kredit macam-macam. Kemudian ada letter of credit. Ini adalah operasi kredit aktif ya. Sekarang kita coba lihat. Di sini yang ditanya adalah yang operasi kredit pasif ya, yang pasif. Yang pasif jawabannya yang mana ya? 1. Fasilitas kredit KPR. Berarti ini kalau kredit KPR ini adalah bank menyalurkan dana ke masyarakat. Berarti yang nomor 1 operasi kredit aktif. Bukan jawabannya ya. 2. Dengan menggunakan cek, keamanan transaksi jual beli mobil terasa aman. Di garis bawah cek. Cek itu adalah giro. Jadi kalau kita buka rekening giro, nanti kita dapat buku cek. Ya, buku cek itu disebut juga daun giro. Daun giro itu berarti satu buku yang kayak buku kwitansi, isinya buku cek bisa 15 lembar, biasanya satu buku ya. Nah, di buku itu nanti setiap lembarnya kalau kita tulis nominal dan tanda tangan itu senilai bernilai berharga ya. Jadi kita bisa membayar dengan menggunakan daun giro tadi atau cek. Ya. Berarti itu termasuk operasi kredit pasif. Jadi 2 iya dibuletin nomor 2. Nomor 3, 40% dari gaji bulanannya selalu disisihkan dalam tabungan ONH+. Berarti itu operasi kredit pasif juga ya. Jadi nomor 3 jawabannya. Nomor 4, deposito berjangka ya, berarti itu operasi kredit pasif juga. Nomor 5, setiap pelaksana lelang para peserta lelang wajib menyertakan bank garansi. Bank garansi itu termasuk kayak LC ya modelnya ya. Jadi dia bukan operasi kredit pasif ya. Jadi jawabannya yang pasif adalah yang C ya, 2, 3, dan 4 ya. Jadi nomor 15 jawabannya yang C.